described the citta into 4 categories before. So the first category is Kama Vajra citta. So altogether there are 54 Kama Vajra cittas. They are divided into 3 classes. So the first class is Akusala citta. It means immoral consciousness. Ethically unwholesome is called immoral. Immoral, you can say unwholesome, or the bad consciousness. There are 12 of them. And we have 18 Ahituka citta, rootless consciousness, 18 of them. And we have 24 Kama Sopana, beautiful consciousness. So the number of beautiful consciousness is actually greater than the immoral consciousness. Okay. Sekarang kita lihat ya ke tabel di depan. Kita sekarang memasuki yang disebut dengan Kama Wacara Citta, kesadaran-kesadaran di alam kesenangan indria. Jadi kita mempunyai 54 kesadaran atau 54 Kama Wacara Citta, kesadaran di alam indria tersebut, di mana kesadaran-kesadaran alam indria tersebut kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Akusala Citta. Akusala Citta adalah kesadaran-kesadaran yang tidak bermoral, kesadaran-kesadaran yang tidak bajik. Nah, setelah dari Akusala Citta, kita masuki ke kesadaran hasil di sini, tapi berdasarkan akarnya dulu. Ahetuka. Jadi Ahetuka Citta ada 18, yaitu 18 kesadaran tanpa akar. Jadi dia tidak mempunyai akar kebajikan di sini. Kemudian ada 24 Kama Sobana Citta. 24 Kama Sobana Citta adalah 24 kesadaran yang muncul pada kondisi-kondisi daripada kesadaran yang indah. Jadi kalau kita melihat di sini, dari 54 Kama Wacara Citta ada 12 kesadaran yang tidak bajik. Namun di sini ada 24 kesadaran yang bajik. Sebenarnya kesadaran yang bajik itu lebih tinggi daripada kesadaran yang tidak bajik. Lebih banyak jumlahnya ya. So these immoral mental factors, the 12 of them are also again divided into 3 classes. We say 8 Lopa Mula Citta. Lopa, greed, Mula is root. So greed-rooted consciousness. And 2 Dosa Mula, anger-rooted consciousness. And 2 Moha Mula, ignorance-rooted consciousness. Tadi kita sudah banyak mempelajari tentang ke-12 Akusala Citta yang dengan akar-akar daripada ketidakbajikan, yaitu kita bagi menjadi 12 Akusala Citta bagi menjadi 3, 8 Loba Mula Citta, yaitu 8 kesadaran yang dengan berakarkan pada keserakahan, 2 Dosa Mula Citta, 2 kesadaran yang berakar pada dosa atau kemarahan atau kebencian, dan 2 kesadaran yang berakarkan pada kegelapan batin atau ketidaktahuan di sini. Jadi total ada 12 kesadaran yang bersifat akusala. Then we go to the next topic again on page 42 in your book. So now there we say the greed-rooted consciousness, there are 8 of them. And we are going to give the name, the name. So the symbols are here, but here the Pali words cannot be transmitted correctly. So we have to use, or we can use this and that also. So these are the 8 Lopa Mula Citta. Now whenever you have greed arising in your mind, then one of these greed-rooted consciousness will arise in your mind. So we give the 4 positive signs. And the positive sign, you should read it, Somanasa Sahagatam. Somanasa Sahagatam. And the meanings of this are given on the right page of on the right page, on the next page of your book, I think. So Somanasa is pleasant mental feeling. So when you are watching the movie, you are having pleasant
no feeling at that time. So we say, the somanasa sahagatam. Sahagatam means accompanied by. So accompanied by pleasant mental feeling. So feeling is also a mental factor. No? And then the negative sign is upekha sahagatam, accompanied by neutral feeling. So you can read in the next page. We give you the meaning on page 43. So when you watch the movie and when you don't have pleasant feeling, because the father and the mother are talking too long, so you said you don't, you are out of feeling, and actually you are having neutral feeling at that time. And then ditthikata sambayuttam. Sambayuttam means associated. Ditthi is the wrong view. So the wrong view here is the wrong view that you don't know karma and its result. That karma, like we say, moral minds and immoral minds, they have karma properties when they dissolve. And this karma property will bear result. The moral karma will bear good result, and immoral karma will bear the bad result, including woeful rebirth. They produce woeful rebirth. So if you don't know that deity, the wrong view, you don't know that karma and its property, you have a wrong view, and because of that wrong view, they perform immoral actions when they don't understand karma in the result. So, and then when you know karma in the result, we say it is deity kata vipayutta. Sambayutta means associated, and the vipayutta in Pali means dissociated. Dissociated, not associated with the wrong view. So when you understand Abhidhamma, you still watch a movie. You still watch the movie. You still enjoy the Chinese and Korean movies. But you know now, oh, I'm watching with immoral minds. They have immoral property. They will bear bad result. If you know that, then we say, you don't have the wrong view. So the wrong view deity is also an immoral mental factor, just like lobha, dosa, moha. They are companions. This is the deity. So if deity is also present, that means your karma will be strong. When it is absent, it will be weak. The karma would be weak, and it bear the little result. And then we have asa here. A here we call asankharika. Asankharika means the spontaneous, unprompted, not prompted by anyone. It arises spontaneously. And because of that, we say at that time, volition, another mental factor that we call karma, is volition. In Pali, we call cetana. Cetana is active when they are unprompted by you or by others. If you want to take the other people's property, you just take it. You steal it, for example. Then, if you take it spontaneously, so that is, your mind is very active at that time. The karma will be strong, and the bad result will be great. So when you know karma in result, then you have to partake yourself, or other people have to partake you to steal or to commit like the evil action. And we say at that time, you perform with satsankharika chaita. Satsankharika means prompted by you or by others. And then, if you still perform the evil action, so you get this, the satsankharika, great-rooted consciousness. Okay. Ya, kita coba pelajari sekarang yang mengenai akusala cita bagian loba mula cita. Jadi sini sudah tampil, saya rasa cukup bagus ya. Jadi di sini kita melihat pertama-tama kita melihat ke simbol tanda positif dan tanda negatif dulu. Jadi ini adalah menggambarkan suatu perasaan, ya, wedana di sini. Jadi di sini somanasa wedana dan upeka wedana. Somanasa wedana yaitu perasaan senang pada batin kita, perasaan senang pada mental. Sedangkan upeka wedana adalah perasaan yang netral,
perasaan tidak berpihak yang muncul di dalam batin kita. Jadi artinya nanti ada di halaman 43 ini mengenai simbol-simbol ini ada di halaman 43. Nanti Anda lihat aja. Jadi di sini kita lihat ketika kita misalnya katakanlah timbul sebuah kesadaran pada saat kita menonton TV misalnya. Ada sebuah film Korea di sana kita menonton dengan perasaan senang. Perasaan senang itu muncul ada dalam batin kita, dalam mental kita itu bersifat somanasa wedana, ya, somanasa wedana. Jadi apabila juga ketika kita lagi menonton film di depan TV, ya, kita sudah menonton dengan seru-serunya, papa mama kita duduk di samping kita, mereka asing ngoceh aja terus kan. Jadi kita nontonnya jadi nggak konsentrasi. Pada saat awal kita nonton dengan penuh perasaan kesenangan menontonnya, tiba-tiba karena ngocehnya tersebut kita tidak bisa mendengarkan dengan baik, kita tidak bisa konsentrasi dengan baik. Pada saat itu perasaan kita menjadi tidak senang. Namun pada saat itu tidak benci, hanya tidak menjadi senang. Pada saat itu UPK wedana muncul, perasaan yang disertai oleh perasaan netral pada saat itu. Nah, namun Anda juga melihat di atasnya ada diti, ada sam, ya, ada diti, ada wi. Jadi diti sam itu artinya diti gata sampayutam. Diti gata sampayutam artinya diti itu adalah pandangan salah, ya. Pandangan salah, pandangan yang tidak benar. Kita tidak tahu tentang karma dan akibatnya. Kita tidak tahu tentang hal tersebut. Jadi pandangan kita jadi pandangan yang tidak benar. Kalau kita sudah mengetahui tentang bagaimana sebuah karma akan menghasilkan akibatnya, kita mengetahui tentang ajaran-ajaran Dhamma, pada saat itu diti kita menjadi tidak ada pandangan salah lagi, tidak mempunyai pandangan salah. Ya, jadi di sini ketika kita melakukan sesuatu itu, kita tidak tahu bahwa perbuatan kita akan menyebabkan sebuah akibat. Jadi pada saat itu kita tidak tahu, maka kita disertai oleh pandangan salah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu dengan pandangan salah, berarti kita tidak mengetahui hal-hal tersebut. Jadi hasil tindakan tersebut, semua kesadaran-kesadaran yang muncul tersebut, dia akan menghasilkan bibit karma. Bibit karma tersebut pasti akan membuahkan hasil. Ketika kita mempunyai pandangan salah, maka akibat dari karma tersebut dia tentu akan lebih kuat, lebih besar. Namun ketika kita setelah membelajar Abhidhamma, kita sudah mulai mengetahui apa setiap kesadaran itu akan menghasilkan akibat karmanya. Karma yang baik akan menghasilkan kesadaran yang baik akan menghasilkan karma yang baik, akan menyebabkan kita terlahir di alam yang baik. Ketika kesadaran yang tidak baik muncul, ya, kesadaran tidak bermoral muncul, dia akan menyebabkan karma yang tidak bermoral pula. Akhirnya akan menyebabkan kita terlahir di alam yang tidak alam penderitaan. Ketika kita sudah mengetahui hal tersebut, pada saat itu kalau kita melakukan sebuah tindakan, ya, saat itu kita sudah mengetahui tentang karma. Pada saat itu yang timbul apa? Diti gata wipayutam. Diti gata wipayutam artinya tidak disertai oleh pandangan salah. Sampayutam disertai atau bersekutu dengan disertai. Dengan wipayutam tidak disertai pandangan salah. Jadi ini perbedaan simbolnya. Kemudian kita di bawah melihat ada tanda sah dan sah. Artinya asangkarika, sah sangkarika. Kalau ketika kita melakukan sesuatu, ya, kita melihat adanya makanan enak, kita begitu lihat, kita langsung, wah ini makanan enak, kita langsung mengambilnya. Pada saat kita mengambilnya, kita mengambil dengan secara spontanitas. Keinginan untuk menikmati kenikmatan itu begitu muncul dengan cepatnya, kita langsung mengambilnya dengan secara spontan. Pada saat itu dikatakan di dalam batin kita ada namanya sebuah kehendak atau cetana. Kehendak itu muncul begitu aktif. Ketika kehendak itu begitu aktif, maka tindakan-tindakan akan kita lakukan juga begitu aktif. Karena kehendak itu aktif, kehendak atau cetana itu juga karma. Maka kekuatan dari karma itu juga menjadi lebih tinggi. Namun terkadang karena kita mengetahui tentang karma dan akibatnya, tadi saya katakan ada kue di atas meja. Kita lihat ini begitu enaknya. Namun kita berpikir, sebenarnya kalau saya memakan kue tersebut sebenarnya saya tidak lapar kok. Cuma begitu enak saya ingin menikmatinya saja. Ini kan ada loba, ada sebuah keserakahan. Jadi kalau saya mengambilnya, sebenarnya saya mencoba menikmati dengan kesadaran loba mula cita. Pada saat itu saya berpikir, sebaiknya saya tidak mengambilnya, kan gitu. Tapi batin kita berbicara lain.
Atau kita punya teman di samping, batin kita mengatakan, sayang lo nggak ambil, enak lo, kan didorong-dorong lagi. Enggak loba. Batin kita bilang loba ya loba, tapi kan enak, sayang diambil kan gitu kan? Ya ambil, didorong-dorong. Pada saat itu batin kita kehendak itu tidak terlalu aktif. Harus munculnya itu harus karena didorong. Karena dorongan itu menjadi sa sangkarika. Ketika kehendak itu harus didorong-dorong, dia tidak terlalu aktif, artinya kehendak itu tidak terlalu tinggi keaktifannya, maka akibat kamanya juga tidak terlalu tinggi. Now you try not to name them, in the Pali form. So the way we name is, we read this first, So Manasa Sahagatam, and then you read the top one, Detikata Sambayutam, and then this Asankarikam Ekam. Ekam means one, one, it means just one. So he say, one consciousness. So asankarikam, unprompted, unprompted by anyone, it arises. And it is accompanied by pleasant mental feelings, so manasa sagatam, and also associated with the wrong view, ditikata sambayutam. Sekarang kita coba dengan melihat simbol-simbol tersebut, kita coba membacanya. Ya, ketika kita kalau tidak ada penjelasan, kita susah untuk melihatnya. Sekarang kita sudah tahu. Ketika kita melihat di sini dan cukup enak di kotak-kotak kan lebih enak. Jadi di sini ada positifnya. Kita mulai membaca. Yang positif pertama, ya. Somanasa, ya. Somanasa itu berarti dia sahagatam. Sahagatam itu disertai oleh perasaan senang. Somanasa sahagatam, ditigata sampayutam, asangkarika ekam. Ya, jadi ini somanasa sahagatam, ditigata sampayutam, asangkarikam. Ini sampayutamnya berasal dari sini, somanasanya dari sini ya. Kemudian asangkarika ekamnya, asangkarika ini dari sini. Ekamnya sebenarnya mewakili satu kesadaran. You can read the second one. Somanasa sahagatam, Detikata sambayutam, sasankarikam ekam. Not the difference is only in asankarika and sasankarika. So it is one consciousness prompted this time. Not prompted by you or by others. And it is accompanied by pleasant feeling and associated with the wrong view. Sekarang kita lihat nomor 2. Prinsipnya dia tidak berbeda dengan pertama, hanya perbedaan kita lihat. Yang kedua yang ini, somanasa sahagatam, ditigata sampayutam, sah sangkarikam ekam. Jadi bedanya hanya di asangkarika dan sah sangkarika. Jadi kalau sah sangkarika tadi dikatakan bahwa kita bertindaknya itu harus dipengaruhi dulu, dihasut dulu, ya. Nah, jadi ini menjadi tidak aktif. Somanasa kan berasal dari perasaan senang. Jadi satu kesadaran yang timbulnya karena dorongan dan disertai oleh perasaan senang pada batin dan juga disertai oleh pandangan yang salah. Ya, jadi di sini nampak artinya. Now when you go to the second pair, we change only this. Detikata sambayutam, we make it detikata vipayutam. Not associated with the wrong view. And the remaining are the same. So again, the names are the same. Instead of Detikata Sambayutam, you just say Detikata Vipayutam. Okay, we name this too. So Manasa Sahagatam, Detikata Vipayutam, Asankarikam Ekam, and Sa Sankarikam Ekam. Okay. Sekarang yang di sini kesadaran ketiga, kita hanya membedakan dengan kesadaran ke-1 dan kedua berdasarkan diti, sam dengan diti wi, semua sama. Jadi kalau kita baca yang di ketiga dan artinya kalau saya baca di sini bersama-sama tadi macam di dua-dua dibaca secara sekaligus, yaitu somanasa sahagatam, ditigata vipayutam, asangkarikam ekam, kita ulang lagi jadi sasangkarikam ekam. Jadi hanya menambah baca kedua, berarti ini 2 terbaca, ya. Bisa ya?
again, no, when you can write these four, you also know this four again. So don't worry, just keep like before. And so instead of the Somanasa Sagatam, now we change into Upekha Sagatam. So the remaining are the same. So we read this way: Upekha Sahagatam, Tetikata Sambayutam, Asankarikam, and Sasankarikam Ekam. So again, you get the one consciousness. It is the Asankarikam, unprompted, not persuaded by anyone. It is accompanied by neutral feeling and associated with the wrong view. So in the next one, it is unprompted by anyone. Okay. Sekarang kita masuk ke pasangan ketiga. Di sini hanya semua sama, bedanya cuma di tanda simbolnya aja. Jadi prinsipnya kalau kita bisa yang nomor pasangan pertama dan pasangan kedua, maka pasangan ketiga jadi gampang. Jadi kita di sini hanya mencoba mengganti di perasaannya. Coba kita baca sama-sama kalau bisa supaya lebih pelafalannya lebih baik ya. Jadi di sini UPK Sahagatam, Ditigata Sampayutam, Asangkarikam Ekam, Sah Sangkarikam Ekam. Jadi kita di sini mendapatkan satu kesadaran yang munculnya bisa secara spontan ataupun harus didorong-dorong, ya, dihasut. Jadi yang disertai oleh perasaan netral pada batin dan juga disekutui oleh tidak disekutui oleh pandangan. Yang disekutui oleh pandangan salah di sini tidak disekutui oleh pandangan salah. Let's read the next page. Just change Detikata Sambayutam into Detikata Vibhutam. So again we read Upekha Sahagatam, Detikata Vibhutam, Asankarikam Ekam, and Sasankarikam Ekam. Sama juga. Di sini tadi Ditigata Sampayutam digantikan menjadi Ditigata Vibhutam. Ya, jadi di sini kita lihat UPK Sahagatam, Ditigata Vibhutam, Asangkarikam Ekam, Sasangkarika Ekam, berarti satu kesadaran yang munculnya secara spontan disertai oleh perasaan netral di dalam batin dan tidak bersekutu dengan pandangan salah. Satu perasaan yang muncul secara dorongan disertai oleh perasaan netral di dalam batin dan tidak disertai pandangan salah. So, don't think that Pali words are very difficult. You just need, if you know this stuff, the first one, the first one, yes. If you know the first one, then we say you also know the second one. Just change Asankarika into Sasankarika. If you know this way, then you just change this Sambayutam into Vibhutam, and you get 3 and 4. And you have this 4. You just change this Sambayutam into Upekha, Somanasa into Upekha. Then you can write the next 4 just like this. So it's not difficult, easy. Yeah. Jadi tadi teman ada mengatakan bahwa belajar Abhidhamma bahasa Palinya banyak sekali. Sebenarnya tidak sulit. Kalau kita sudah mengetahui satu dan memahami artinya, hanya dengan nanti perubahan-perubahan daripada sedikit kita sudah mendapatkan arti yang panjang. Jadi jangan terlalu pening. Kita lihat macam di sini. Kalau perasaan hanya somanasa menjadi UPK, ya somanasa ya perasaan senang, UPK perasaan netral. Nah, kemudian di sini kita melihat diti sama-sama diti sebenarnya sama, cuma hanya menggantikan sampayutam menjadi vibhutam, ya, disertai oleh pandangan salah atau tidak disertai pandangan salah. Asangkarika dengan sasangkarika hanya menggantikan ad menjadi sah, ya, spontan menjadi tidak spontan. Sebenarnya kalau kita lihat ini simbolnya kan artinya cuma dikit, bahasa Pali di sini nggak terlalu banyak. Jadi dengan belajar yang ini dulu, ya nanti kita untuk yang turun ke bawah kita akan makin gampang lagi. Jadi jangan pernah merasa kesulitan, ya. So this 8 lopa mula citta arise in all of us most of the time. When you get up in the morning, you wash your face and you look into the mirror.
So whom did you see in the mirror? The most beautiful lady in the world. Or the most handsome man in the world. So you look at yourself, oh, I'm quite beautiful, you appreciate it, you like it. So no, you are looking and you combing your hair, all these things. All during this time, Lopa Mula Citta will be arising. So if you are doing joyfully, it will be the Somanasa Sagatam. No, if you don't, or you are doing without joy, it will be Upekha Sagatam. And if you don't know, and the immoral minds are arising, and they will bear immoral karma and produce the bad effects. If you don't know that, so it will be Detikata Samyudam. If you know it, it will be Detikata Samyudam. And it arises spontaneously without prompted by you. So it is asankharika. So sometimes you have to prompt yourself, oh, you think it is, oh, not beautiful. Wow, I'm quite beautiful. So if you have to prompt like that, it will be sankharika. So now after you comb your hair, you apply the makeup and the lipstick, oh, I'm more beautiful. So again you get this Lopa Mula Cittas again. So after that you put on the new dress. Oh, you look in the tall mirror to see the whole body. Oh, I'm very beautiful. So you are enjoying that. So again you are having this Lopa Mula Citta. Then after dressing, you come down to the dining room. So you wish to have the good breakfast, good Chinese noodles or something like that. So just wishing that, you are giving Lopa Mula Citta. And if your mother prepare the food that you like Chinese noodle, coffee, cake, etc. Oh, I'm going to eat good food. Again, you are having Lopa Mula Citta. Remember, by billions every second. So far you're enjoying the food. So if you are enjoying it gladly, with pleasant feeling, it will be Somanasa Sagatam, Lopa Mula Citta again. So if you don't like the food very much, then you will be enjoying Upekha Sagatam, Lopa Mula Citta. So after taking the breakfast, then you turn on the television. So enjoy watching the television. Again, you are having Lopa Mula Citta. So sometimes you play with your iPhone, try to call to your friend, and talking them very pleasantly. Again, that is Lopa Mula Citta. Talking just for joy. Just for joy is the Lopa Mula Citta. Playing it just for joy, only Lopa Mula Citta. So we say. And then you go to work with the intention, oh, I'm going to work to get the salary. So if I get the salary, I will do this, I will buy all this thing. All Lopa Mula Citta. When you get to do the office, oh, meeting the friends, enjoying, talking, gossiping again Lopa Mula Citta. So on the salary day, pay day, so to get the money, oh, you are very glad. So put it in the past, so there is all Lopa Mula Citta. You come home also with Lopa Mula Citta. Oh, I got the many money today, and then I should buy something for my family. Again, Lopa Mula Citta. And you try to buy the fruits, the cakes, etc. Even while you are buying, you are having Lopa Mula Citta. You come home and then meet the family members. Oh, very happy with each other. Oh, Lopa Mula Citta. And then enjoying the food together again. Oh, Lopa Mula Citta. And then you watch the television at night. Oh, Lopa Mula Citta. And even after watching, you go to bed, still to think over, that movie, how the actress are acting. Oh, Lopa Mula Citta. So from morning till night. How many Lopa Mula Citta arises? So if it arises by 1 billion, not even 1 billion in one snap of the hand, or in 1 second, we say 1,000 billion, then uncountable the Lopa Mula Citta and Lopa Mula Karma, the bad karma arise in you. Ya, sekarang kita melihat Lopa Mula Citta, keserakahan yang
berakarkan pada kesadaran berakar pada keserakahan. Coba bayangkan ketika mulai dari pagi hari kita bangun tidur, ya, kita berdiri di depan kaca, cermin, ya, bukan berdiri di depan cermin. Siapakah yang berdiri di depan cermin? Seorang gadis cantik berdiri di depan cermin, ya kan? Atau lelaki yang ganteng berdiri di depan cermin. Jadi pada saat itu kita melihat kecantikan kita mengagumi kecantikan kita. Pada saat itu loba mula cita muncul dalam jumlah triliunan kesadaran per satu sentikan jarinya ataupun per detiknya, ya. Kemudian kita melihat seorang gadis yang cantik sudah selesai menata rambutnya, ya. Kemudian dia mencari pakaian yang cantik, dia memakai pakaian cantik tersebut. Dia menyenangi pakaian cantik. Iya, sebenarnya saya sungguh cantik. Dengan pakaian ini akan menambah kecantikan saya. Wah, saya benar-benar cantik. Pada saat itu perasaan muncul tersebut juga adalah loba mula cita yang muncul pada diri kita. Ya, setelah selesai dari berpakaian dan segalanya, kita pergi ke ruang makan. Kita mengharapkan mendapatkan makanan yang enak buat kita. Ketika ibu kita sudah menyediakan makanan yang enak, ya, mie kesayangan kita, ada kue kesayangan kita, disertai oleh teh, kopi atau teh yang kita senangi. Kemudian kita menikmati dengan senang. Pada saat itu loba mula cita juga muncul dalam jumlah triliunan kali per satu detiknya, ya. Kita menikmati dengan perasaan senang, kita menikmati dengan perasaan gembira. Kemudian pada saat itu kesadaran loba mula cita itu muncul dengan kondisi apa? Dengan perasaan senang atau tidak senang? Senang. Maka ketika senang kita ingat somanasa, ya, somanasa hagatam. Perasaan keserakahan disertai oleh perasaan senang. Kemudian juga kita bisa timbul, terkadang kuenya itu terkadang ya tidak hanya itu ke itu juga, hari ini itu, besok itu juga. Lama-lama kita juga ada terasa tidak terlalu senang lagi terhadap makanan tersebut. Tetapi karena kita mengingat bahwa pagi ini kalau saya nggak makan nanti saya tidak bisa bekerja, kita makan juga kue tersebut. Tapi nikmatinya itu pada saat itu loba kita sudah tidak disertai oleh perasaan senang. UPK Sahagatam, UPK Wedana, perasaan netral muncul pada saat itu. Kita menikmati kue dengan perasaan yang sudah agak netral. Kemudian kita bisa menonton TV. Setelah itu kita menghidupkan TV, kita menonton TV bersama dengan sangat senangnya. Ya, ini juga loba mula cita muncul. Setelah itu kita tergesa-gesa pergi ke kantor dengan mengharapkan saya bisa bekerja dengan baik dan bisa mendapatkan gaji yang baik. Pada saat itu di batin kita juga muncul suatu keserakan akan mendapatkan gaji-gaji yang tinggi. Nah, kita pergi ke kantor. Setelah sampai di kantor kita bertemu dengan sesama teman kita bersengkrama dengan teman kita berbicara sana sini, kita gosip sana sini, kita gosip dengan perasaan senang, ya, menikmati gosip tersebut. Loba mula cita muncul lagi. Nah, setelah itu pas di akhir bulan kita menerima gaji daripada pemilik perusahaan kita. Gaji tersebut kita dapat, wah saya begitu senang hari ini saya menerima gaji yang sangat baik. Ya, alangkah baiknya segaji kita berasa senang dengan uang yang kita dapat. Maka loba mula cita muncul lagi. Nah, kita kemudian mau pulang ke rumah dengan perasaan senang. Saya harus membeli sesuatu buat keluarga saya. Pada saat membeli itu juga muncul keinginan membeli makanan yang enak dan segalanya. Loba mula cita muncul lagi. Nah, setelah tersebut makanan tersebut kita beli dan hal-hal yang kita butuhkan kita beli, kita bawa pulang ke rumah. Kita menikmati bersama dengan keluarga dengan keserakahan lagi, dengan perasaan senang, keserakahan lagi. Begitu banyak loba mula cita muncul. Nah, kemudian kita bersama keluarga menonton TV bersama-sama. TV tersebut ada film-film menarik, kita nonton dengan penuh kesenangan. Loba mula cita muncul lagi, ya kan? Nah, jadi setelah film tersebut kita sudah nonton TV, udah berakhir.
Kemudian kita pergi tidur. Pada saat mau pergi tidur aja kita masih terbaring, kita masih mengingat film-film yang kita nonton tadi. Wah, ini tadi aktornya begitu tampan, begitu luar biasa artinya, kita menikmati lagi dengan lobang mula cita. Padahal itu sudah mau tidur kita masih membayangkannya. Itu lobang mula cita sudah muncul. Jadi coba bayangkan dalam 1 detik saja bisa 1 triliun kesadaran keserakan tersebut muncul. Ya, dalam 1 menit aja ada 60 triliun. Ya, coba bayangkan dari pagi sampai malam hari berapa banyak kesadaran yang tidak bermoral muncul pada diri kita. Ya, jumlah yang sangat banyak yang tidak terhitung muncul dari pagi sampai malam, dan setiap 1 kesadaran akan menyebabkan kama yang menghasilkan kama. Berarti kita akan terlahir di alam penderitaan berapa lama, berapa banyak alam penderitaan. Ya. So when you are enjoying sense pleasure, not like watching the movie, no, you are enjoying with somanasa sagatam, detikata samyudam, asankarika lopa mula cita. No, so at that time, no, you have pleasant feeling and also joy, and then you, no, the lopa, it likes it, and it is lopa actually that is enjoying the sense pleasure. No? And what loba enjoying sense pleasure, you think you enjoy sense pleasure. So the Buddha said, you do not exist, I do not exist. Only these exist, mental factors and consciousness. No, consciousness is awareness, knowing that. So knowing that, the lopa, you are enjoying sense pleasure, you are happy. But all this mentality, like the somanasa, pleasant feeling, is a mental factor. Joy, piti, is a mental factor, and lopa mula cita, consciousness is the consciousness. And as soon as they arise, they perish. Arise, perish. Arise, perish. So you get that pleasant feeling and the joy, just a moment. So we say, the sensual pleasure is just momentary. It is fleeting, transient. No, it is changing all the time. No, you cannot keep it for a long time. Now, if you try to enjoy the light movies, 3 movies, 4 movies, not at a stretch, then you become tired and sleepy. That means enjoyment and sense pleasure, the lopa, dosa, moha, they are burning you. You don't know because of that joy. And then you are becoming tired. So after enjoying for the whole day, like you watch movie, you become fed up. You don't even want to watch them, because lopa always asks for new things. Try to see the new movie. Even the new movie, if you watch for 3 times, you don't want to watch anymore. So while you are watching movie, you are not happy. It's a mosquito bite you. As soon as mosquito bite you, you get the pain. You get dosa mula cita, lopa mula cita gone. Okay. Ya, jadi kalau kita menikmati kesenangan indria itu dengan perasaan senang di sini, ya. Jadi misalnya kita menonton film dengan perasaan senang, maka pada saat itu perasaan senang, somanasa, wedana muncul. Kita tahu bahwa wedana juga sama dengan diti, mereka juga merupakan faktor-faktor mental kita. Ya. Jadi di sini ketika kita menikmati sebuah film dengan senang, maka muncul sebuah kesadaran somanasa sahagatam, ditigata sampayutam asangkarikam ekam. Jadi ini kita menikmati dengan perasaan senang dan tidak disertai oleh pandangan salah. Jadi ketika kita sudah mulai menikmati sebuah film, sebenarnya kita tahu bahwa kita nikmati itu hanyalah perasaan kita yang menikmati, ya. Bukan diri kita yang menikmati, perasaan kita, wedana itu yang menikmati. Dan itu juga sebenarnya akan cepat bosan, karena semua kesenangan itu sebenarnya adalah bersifat sementara. Ya, dia akan cepat menjadi bosan. Ketika kita menonton film,
1 kali, 2 kali, ketiga kali, apalagi film yang sama, kita tidak akan menontonnya lagi, sudah timbul perasaan bosan. Namun ketika kalau kita menonton film seri yang bisa kita menonton dari pagi sampai malam hari, pada saat itu kita menikmati dengan dosa, dengan loba mula cita, juga dengan perasaan senang. Namun ketika kita sudah menonton terlalu lama, timbul perasaan capek, ya, timbul perasaan tidak enak pada badan. Sebenarnya itu sudah timbul dosa sebenarnya, karena kita menolaknya sebenarnya. Jadi apalagi kita sudah film itu kita nonton berulang-ulang, bosan, kebosanan, penolakan, dosa mula cita muncul. Jadi sebenarnya ketika loba muncul moha, ketika dosa muncul moha. Jadi sebenarnya kita tidak menyadari ketika kita menikmati segala sesuatu itu, loba dosa moha senantiasa menyertai diri kita. Jadi ketika kita menonton film dengan begitu senangnya, tiba-tiba ya kita masih perasaan begitu senang menikmati, tiba-tiba datang seekor nyamuk menggigit dahi kita, ya. Timbul perasaan sakit pada dahi, kita marah, kita memukulnya. Pada saat marah tersebut, dosa mula cita muncul. Ya, jadi mungkin panitia kayaknya Dr. Mon nggak bisa duduk di sana karena takut menutup slide. Coba nanti cari cara habis makan supaya dia tidak di sana. Dia agak berdiri, ya kan? Cari cara. Kalau saya masih bisa duduk, beliau berdiri, saya segan kali nanti jadinya. Ya, jadi coba cari cara supaya ada jaraknya, beliau bisa duduk. Now when you understand loba mula cita, the next citas become easy. So we go to the 2 dosa mula cita. Now dosa mula cita on page 47 of your book. So it is anger-rooted consciousness. Only 2 of them. Only 2 of them. So the names are quite easy now. So what you have to know is this sign, the star sign we might say, we call it domanassa. Domanassa sagatam, accompanied by painful mental feeling. So previously we say somanassa, pleasant mental feeling, domanassa, painful mental feeling. And patiga sampayutam. Patiga means also dosa, anger, associated with anger. So both the dosa mula cita associate with anger. And one is asankharikam ekam, one consciousness unprompted. That means it arises spontaneously. And the next one is the sasankharikam ekam. So it has to be prompted by you or by others. Okay. Kalau kita sudah bisa mengetahui atau membaca ke-8 loba mula cita dengan mahir, untuk yang lain kita sudah gampang, ya. Apalagi untuk kedua yaitu dosa mula cita. Kita melihat di sini lambang daripada tanda bintang tersebut ini mewakili dosa, ya. Jadi kalau di sini selain itu sama menjadi sebagai pengganti somanasa sahagatam, kita ganti menjadi domanasa sahagatam. Ya, di tanda bintang menggantikan tanda positif atau negatif. Kemudian patiga sampayutam ini hanya menggantikan diti, ya. Diti sampayutam dengan patiga sampayutam. Di sini hanya menggantikan menjadi patiga sampayutam. Nah, kemudian yang lain sama, tetap ada asangkarika dan sasangkarika. Jadi yang pertama kita lihat domanasa sahagatam patiga sampayutam asangkarikam ekam yang pertama, kemudian kedua menjadi sasangkarika ekam. So let's read together. Domanasa sahagatam patiga sampayutam asangkarikam ekam sasangkarikam ekam. One consciousness, the unprompted, it arises spontaneously, and domanasa sagadam, it is accompanied by painful mental feeling, and patiga samyudam associated with anger. And when here it is prompted by someone. Okay. Sekarang kita lihat yang pertama, ya. Domanasa sahagatam patiga sampayutam asangkarikam ekam. Ekam satu kesadaran yang muncul secara spontan, ya, disertai oleh rasa sakit pada batin, ya. Ini domanasa kan rasa sakit pada batin, dan
juga disekutui oleh niat jahat atau disekutui oleh kemarahan dan kebencian. Only two dosa mula chaita arises, exist, but they also arise very often in you. So like in the morning we say, after you wash your face, no, you look at the, even no, you wash your face when the water is so cold or you don't like it. Again, anger-rooted consciousness arising already. So when you look at the mirror, you feel that your face is haggard because you lost sleep last night, and some pimples and getting bigger, so you don't like it. So anger-rooted consciousness arises, and then you want to comb your hair to apply the lipstick, and you try to find the comb and the lipstick, and you cannot find them. Then you are very, very disappointed, so you are angry, you get anger-rooted consciousness. So after even you apply the lipstick, you look in the mirror, oh, it's too thick, I don't like it, so anger-rooted consciousness will arise again. And you have the intention to wear certain clothes, so after that you try to find it, you cannot find it, again anger-rooted consciousness. And then, when you find it, it's not iron yet, still anger-rooted consciousness. So you have to put on, what you have, I put on this. And then you look at the mirror, what the people would they comment on me. So if you are anxious and you are afraid that the people will not like your dress, again anger-rooted consciousness. So when you come to breakfast, the breakfast is not prepared, not prepared for you. So you have to prepare them. Then again, you can get an anger-rooted consciousness. Now, when you see like the noodles is out of stock in your house, so then you feel very disappointed. Anger-rooted consciousness again. So even when you are enjoying good food, if you worry about your job, I shall be late for my work, again anger-rooted consciousness will arise. Then when you go to the job, so like you have if you're driving the car, you have traffic jam, or a person is driving very slowly in front of you, trying to close your way, you don't like it, you get anger-rooted consciousness. So when you get into the office late, your senior, the supervisor blame you. You are late again. Yesterday you are also late. You may be careful. Don't be late like that. You feel very, very unhappy the whole day. The whole day that the anger-rooted consciousness will be arising. And we say, we are worrying about our work, our beloved ones, so about our, the progress, etc. So the people are worrying till death, they say. That's very correct. So why you are worrying? Why you are disappointed? Why you have so much work to do, you get pressure. So that pressure, mental pressure we call. And then you get stress and strain because of that. And later on you get even mental, they call it mental diseases. Mental diseases, like in the news, the Time magazine I read one day, 1 in 4 Americans had mental disease. So how can they be happy? They are enjoying, they are living only with sensual pleasure. They enjoy the greatest sensual pleasure in the world actually. And we think they are very happy. No, they are not happy. Now they have mental diseases. So these are all due to anger-rooted consciousness. So if you live with anger-rooted consciousness most of the time, you will get old very quickly. And you will die very soon also. Jadi karena keserakahan yang berseakarkan pada kemarahan atau kebencian tersebut, ya. Coba di pagi hari ketika kita mulai mau membasuh muka kita, ya. Pada saat itu kita terutama di sini terasa dingin. Ketika Anda membuka keran, airnya terlalu dingin.
kita menolaknya, ya, itu juga sebenarnya dosa mula cita sudah muncul. Nah, pada saat itu seorang wanita cantik setelah selesai mandi atau mereka pergi merawat tubuhnya, melihat ke cermin, ternyata di wajahnya karena kemarin terlalu capek, perjalanan jauh, kepanasan sampai sini menjadi dingin, malam ikut capek lagi, akhirnya di wajahnya muncul bintik-bintik, mungkin muncul jerawat. Ya, ketika muncul satu jerawat, kebencian muncul, ya. Kenapa muncul kejelekan tersebut? Dosa mula cita muncul lagi, ya. Kemudian dia akan menyisir rambutnya dan mengapply, ya, lipstiknya. Jadi pada saat itu dia tidak mencari-cari, tidak mendapatkan sisir dan lipstik, dosa mula cita muncul lagi. Ya, ketika dia mulai mencoba memakai lipstiknya, ternyata lipstiknya tertarik keluar, comeng keluar, ya, atau terlalu tebal, ya, pada saat itu dia tidak suka, dosa mula cita muncul lagi, ya. Kemudian dia ingin mencari pakaiannya, tidak dapat, dia marah, muncul lagi dosa mula cita. Setelah dijumpai, ternyata pakaian belum disetrika, ya, dosa mula cita muncul lagi. Jadi kemudian setelah itu dia memakai pakaiannya. Ketika dia berpakaian rapi, dia berpikir, wah, dengan pakaian ini orang-orang akan berkomentar apa kepada saya, ya, mungkin berkomentar yang tidak baik. Pada saat itu dosa mula cita muncul lagi, ya. Kemudian kita pergi sarapan pagi ke bawah, mencari sarapan pagi, ternyata sarapan paginya belum diselesaikan, ya. Kalaupun diselesaikan, ternyata hanya makanan itu dan itu lagi, ya, kita tidak menyenanginya, akhirnya dosa mula cita muncul. Ataupun pada saat kita menikmati makanan di pagi hari, namun di batin kita selalu muncul kekhawatiran akan pekerjaan kita yang di kantor, ya. Sambil menikmati, ternyata juga dosa mula cita muncul mengikutinya. Nah, kemudian ketika kita berangkat pergi bekerja, di perjalanan terjadi kemacetan dan segalanya, dosa mula kita tidak senang, dosa mula cita muncul lagi. Begitu sampai di kantor ternyata terlambat, ya, senioritas kita menegur kita tidak senang, dosa mula cita muncul lagi. Jadi coba bayangkan, dalam sepanjang hari tersebut, ya, juga kita selalu mengkhawatirkan pekerjaan kita, mengkhawatirkan kemajuan daripada pekerjaan, ya. Jadi pada saat itu kita senantiasa selalu khawatir. Jadi orang mengatakan kita senantiasa sepanjang hidup itu, banyak orang yang hanya khawatir sampai menjelang kematian, selalu khawatir sepanjang hidupnya, ya. Jadi ini sebenarnya tidak baik, ya. Jadi sebuah kekhawatiran, ketidakpuasan, tekanan dan semuanya itu juga akan menyebabkan munculnya penyakit pada mental, ya. Jadi coba kita, Dr. Moon mengatakan dia pernah membaca di majalah Time bahwa di Amerika itu 1 dari 4 orang warga Amerika sebenarnya mereka mempunyai gangguan mental. Ya, jadi coba bayangkan mereka merasakan sebenarnya mereka adalah negara dengan rakyat yang menikmati kesenangan dunia itu paling tinggi. Ya, mereka dapat menikmati mereka menganggap bahwa mereka lah yang paling bahagia. Namun sebenarnya mereka tidak bahagia, ya, karena mereka menikmati tersebut dengan terkadang muncul tekanan dan segalanya, maka dosa mula cita tersebut muncul dengan sangat banyak. Karena tekanan dan karena ketidakpuasan dan karena kemarahan tersebut, ya, dosa mula cita yang muncul tersebut, seseorang itu gampang menjadi marah dan gampang menjadi tua, ya. Jadi cepat tua. Karena cepat tua, ya, jadi walaupun usianya belum tua, fisiknya udah nampak cepat tua, dia juga akan mati dengan cepat. So when you know, lobha mula cita, greed rooted consciousness or anger rooted consciousness arising in you, you can stop them. You can stop them. If you don't know, they will keep arising almost the whole day. Now the next page, we have 2 moha mula citta, page 48. So the 2 moha mula cittas are given the negative sign. So both of them are upekha sakadam, accompanied by neutral feeling.
And one of them is we call Vicikiccha Sampayuttam. Vicikiccha Sampayuttam. So Vicikiccha means subject of doubt. The doubt about the Buddha, the Dhamma, the Sangha, and the training, that is meditation. Now, if you don't know, like the attributes of the Buddha, the Dhamma, the Sangha, so you have doubt about the Buddha, the Dhamma, the Sangha. When you have doubt, you don't pay homage to the Buddha, the Dhamma, the Sangha. And it is a very great loss. You don't know. Not just the worshipping the Buddha, the Dhamma, the Sangha. Just by the taking triple refuge, you are guaranteed not to be born in the woeful state. For example, like the Buddha at one morning, every morning at dawn, the Buddha, he looked at the world, whom he should help that day. So one day, he saw an old lady in the Rajagraha city. She was very poor, and actually she had to live by begging, or you can call her a beggar. By the name, her name is Chandali. So she was walking along the main road, towards the city gate. So with a stick, as she was very, very, the old. So in the case of the Buddha, as soon as he saw your mind, all our actions, all what we have done are recorded. They're recorded in the mind. So he knew immediately, oh, this lady, though she was very old now, she didn't know the Buddha, the Dhamma, the Sangha, just trying to beg every morning, every day, try to get it, how to live on, that's all. Now she is going to die very soon, the Buddha also saw that. So, as she didn't do any meritorious state, she will die and she will be born in the woeful state. So the Buddha, on his arms round, he came to meet this lady. When this lady came out of the city gate, so the Buddha also arrived there. So the Buddha stopped in front of her. So she had also to stop with the stick. So just gazing at the Buddha, she didn't even know who the Buddha is. So at that time, behind the Buddha is Mahamoggallana, the second chief disciple of the Buddha, who has very great supernormal power. So he looked at the mind of the Buddha, so he can read the mind of the Buddha. Oh, the Buddha wants to help this lady. Why? So when he looked at the mind of the lady, he also saw, oh, this lady would die very soon and will be born in the woeful state. So Mahamoggallana came, not just walk to her and persuade her. The dear devotee, the Buddha wants to help you. He is sitting and he is standing in front of you. You are going to die very soon and you will be born in the woeful state. Try to pay homage to the Buddha. Only then, she was scared actually that she will die, she will be born in the woeful state. Then, oh, it's the Buddha, he said. The Buddha is most venerable, so you should pay homage. So only then she developed the respect for the Buddha. So if you can develop respect or the homage to the Buddha, moral mind arise by billion. And this is done near the time of death. And the Buddha knew definitely this moral karma will salvage her to be reborn in the celestial realm. So the Buddha, he passed by, he went on arms around, and the lady continued her walk, and a cow with a little cub. She was afraid this lady would give would harm the little cub. So the cow hit her. So hit her and she fell down and dead. She was born in the Tavutim realm, in a very big mansion, so attended by 1,000 celestial beings. So very, very great to pay homage to the Buddha. Nah.
Jadi ketika kalau kita mengetahui ya loba dosa moha muncul pada batin kita, kita dapat menghentikannya. Kemudian sekarang kita melihat ke moha mula cita. Ya, moha mula cita itu kesadaran dengan akar kegelapan batin atau ketidaktahuan. Jadi di sini juga hanya dibagi menjadi dua kesadaran di sini, yaitu sama-sama dengan perasaan netral, ya, sama-sama dengan perasaan netral, hanya di atas menjadi wicikica dan udaca. Ya, wicikica adalah suatu keraguan-raguan akan terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha, juga ragu-ragu terhadap ajaran pelatihan-pelatihan yang diberikannya. Ya, tentu juga ragu-ragu terhadap karma dan akibatnya. Jadi sebuah keraguan-raguan tersebut, ya, yang menyebabkan kita terkadang tidak yakin akan terhadap hal-hal tersebut, kita tidak melakukan kebajikan. Kemudian ada udaca di sini adalah kekhawatiran atau ketidaktenangan batin. Nah, jadi seperti biasanya pada zaman Sang Buddha, setiap pagi hari ketika baru subuh, beliau selalu mencoba melihat ke seluruh dunia, ke alam tersebut, untuk melihat semua kejadian-kejadian yang ada di dunia tersebut. Namun suatu hari ketika beliau melihat ada seorang wanita tua, ya, seorang wanita tua yang berjalan, yang sangat tua dan hanya hidup sebagai seorang pengemis di kota Rajagraha. Jadi wanita tersebut yang bernama Candali tadi, dia berjalan di pagi hari untuk menuju ke kota untuk menjadi pengemis. Pada saat itu Buddha dengan semua kekuatan batinnya, dia bisa melihat semua yang ada di dalam batin seseorang, apa yang ada di batin tersebut. Dengan melihat ke dalam batin daripada wanita tua tersebut, dia mengetahui, wah, wanita ini sebenarnya sudah sangat tua, ya, tidak lama lagi akan segera meninggal dunia, dan setelah meninggal dunia beliau akan terlahir di alam penderitaan. Nah, jadi beliau juga tahu wanita tersebut juga tidak mengenal tentang ajaran Buddha. Jadi tidak mengambil perlindungan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Jadi kemudian Buddha ingin menolong wanita tersebut. Pada saat Pindapata pagi, beliau berjalan dan berhenti di depan gadis tua yang berjalan tertati-tati menuju ke gerbang kota Rajagraha. Pada saat dia berhenti di sana, ya, murid utama beliau yang bernama Moggallana, yang mempunyai kemampuan supranatural, dia melihat ke dalam batin daripada Sang Buddha. Dia mengetahui bahwa Buddha akan menolong orang tua tersebut. Kemudian dia menuju ke wanita tua tersebut, dia mengatakan, dan juga melihat kepada batin daripada wanita tua tersebut, dia mengetahui juga ternyata wanita tua tersebut akan segera mati dan terlahir di alam penderitaan. Jadi dia menyadari hal tersebut, dia mengatakan kepada wanita, itu Buddha berhenti di depan kamu dan akan menyelamatkan kamu. Jadi karena wanita itu mengetahui bahwa itu adalah Buddha, spontan pada saat itu timbul perasaan yang penuh hormat kepada Sang Buddha. Dengan rasa hormat yang sangat tinggi tersebut, di dalam batinnya muncul kesadaran-kesadaran yang bajik dalam jumlah yang sangat luar biasa banyak. Di mana kesadaran-kesadaran bajik tersebut muncul ketika saat itu dia sudah menjelang kematiannya. Ya, ingat, kesadaran pada saat menjelang kematian itu adalah kesadaran yang paling penting, ya. Jadi karena pada saat itu muncul suatu penghormatan yang sangat tinggi kepada Sang Buddha, Maha Kusala Cita itu muncul dalam jumlah yang sangat luar biasa pada batinnya. Nah, setelah itu ketika Buddha sudah berlalu, dia begitu senangnya, begitu bahagianya di batin dia. Namun di depan dia ada kereta kerbau,
yang sedang berjalan, di mana saat itu dia takut akan menabrak kereta kerbau. Kerbau juga melihat wanita tua tersebut akan datang ke keretanya, dia juga agak takut, jadi teringat dia menabrak wanita tua tersebut. Ketika kerbau tersebut menabrak wanita tua tersebut, tercampak dan meninggal. Ternyata meninggal dengan kesadaran Mahakusala Cita, kesadaran batin yang sangat bajik pada saat itu muncul. Kemudian melahirkan beliau di surga Tawatimsa. Coba bayangkan, dengan istana yang sangat mulia, yang sangat besar di surga Tawatimsa, beliau lahir di sana hanya dengan kesadaran batin yang bajik. And the next consciousness is Uddhacca Sampayutta. Uddhacca is another mental factor. Now, these are both immoral mental factors. So Uddhacca means restlessness. It makes your mind restless. So we can read these two chaita. Upekha sahagatam vichikecha sambayutam ekam. Upekha sahagatam uddhacca sambayutam ekam. One consciousness and accompanied by the neutral feeling and associated with the subject of doubt. And again, one feeling accompanied by neutral feeling and associated with restlessness. So these two chaitas are equally inactive. So they are not differentiated by asankharika, sasankharika. Sekarang kita coba baca bersama-sama. Ya. Yang pertama, ya, kita coba sama-sama aja supaya lebih fasih ya pelafalannya. Oke? Yang pertama, upekha sahagatam vichikecha sampayutam ekam. Upekha sahagatam uddhacca sampayutam ekam. Satu kesadaran yang muncul disertai oleh perasaan netral pada batin dan juga disekutui oleh keraguan-raguan di dalam batin. Kemudian satu kesadaran yang muncul dengan perasaan netral yang disertai oleh kekhawatiran di dalam batin kita. So there are only 12 immoral minds. So every day when you come across beautiful and desirable sense objects, Lobha Mula Chaita arise in you. And when you come across unpleasant, undesirable sense objects, you develop Dosa Mula Chaita. And when you see just the ordinary sense objects, and you are not interested in them, then you are having Moha Mula Chaita. So they are living, you are living only with this mind. So if you live only with immoral minds, just like the lady Chandali, if you don't perform meritorious deeds also, then you will be born in the woeful state. But now, today you come to listen to Abhidhamma. So if even you listen 1 hour to Abhidhamma, you get many billions of good karmas. We say you are already richer than the richest man, Bill Gates. And this good karma will condition you to be reborn in blissful realm for many existences. So you escape from the woeful rebirth. Jadi kita melihat kesadaran yang tidak bermoral tersebut hanya ada 12 ya. Namun kita dalam setiap harinya kita selalu dipengaruhi oleh ke-12 kesadaran yang tidak bermoral tersebut. Pada saat kita berjalan, kita melihat atau berjumpa dengan objek-objek yang menyenangkan kita ya. Pada saat itu muncul Lobha Mula Cita karena kita menyenangi hal tersebut. Kemudian kalau kita berjalan, kita bertemu dengan objek yang tidak menyenangkan, ya, kita timbul benci. Pada saat itu muncul dosa mula cita, ya. Juga karena
kita juga tidak tahu tentang kondisi-kondisi hal-hal yang ada. Kita muncul terkadang karena tidak sedang muncul perasaan-perasaan khawatir, perasaan-perasaan ragu, di sini muncul moha mula cita. Jadi di sepanjang hari tersebut kita senantiasa dipengaruhi oleh kesadaran-kesadaran tidak bermoral. Mudah dari pagi sampai malam hari. Kita selalu berkondisi demikian. Coba bayangkan kalau ini yang terjadi, bagaikan wanita tua tadi, ya apabila mati akan mengantarkan kita ke alam penderitaan. Namun pada hari ini kita menghadiri Abhidhamma Class. Hanya 1 jam Abhidhamma Class saja, begitu banyak kesadaran bermoral, begitu banyak kesadaran bajik muncul pada diri kita, ya. 1 triliun per detik, 1 jam 3.600 triliun US dollar lebih kaya dari Bill Gates Anda saat ini, katanya. Dan juga menghantarkan Anda ke kehidupan bahagia akan datang. So just learn Abhidhamma, you don't worry about Bofuri, but now we go to page 51 of your book. So in our old book, it is page 38. So we give this topic, Ahetuka Citta, rootless consciousness. No, Hetu means the root. And there are 3 immoral roots we call Akusala Hetu. So they are the Lobha, Dosa and Moha. And also 3 moral roots, no, wholesome roots. They are Alobha, Adosa, Amoha. So these are the 6 roots. So when we say this Ahetuka Citta, they don't have any of these roots. So we call them rootless citta. And there are 18 of them. We divide into 3 groups again. One group is Akusala Vipaka Citta. So we give you, the direct translation, unwholesome or immoral, the resultant citta that arise as the inevitable result of akusala citta. So we say, when you live with immoral minds, so the immoral minds, they produce immoral karma, and these immoral karmas, in this life, they follow you. They are in our mental stream. So when we come across with unpleasant sense objects, they will arise, to see, to hear, to smell those sense objects. So this is the 7 akusala, the vipaka citta. Okay. Sekarang kita masuki ke kesadaran tanpa akar, ya. Apakah yang dikatakan dengan kesadaran tanpa akar? Kita melihat di slide kita bahwa di sini ada ahetuka citta, kesadaran tanpa akar. Jadi apa sebenarnya akar itu di sini? Hetu ataupun akar, ya. Aku nggak nampak dari sini. Ya. Jadi hetu atau mula, ya. Mula itu dosa. Tadi kita ada mulai membaca loba mula, dosa mula, ya, mula cita. Mula ini adalah akar. Jadi ataupun akar yang mengkondisikan. Kemudian karena ini akar, ada akusala hetu. Akusala hetu adalah akar yang tidak bajik. Ya, akusala kan tidak bajik, tidak bermoral. Jadi adalah akar yang tidak bermoral. Kemudian kita lihat di sini ada akar yang tidak bermoral tersebut terdiri dari loba, dosa dan moha. Setelah itu adalah kusala hetu. Kusala hetu artinya kusala, kebalikan dari akusala, menjadi bajik, akar yang bajik. Akar yang bajik itu apa saja? Adalah aloba, adosa dan amoha. Jadi dengan melihat kepada akar tersebut, jadi kita ketahui bahwa setiap hari kita melakukan tindakan-tindakan, ya, ataupun juga tindakan-tindakan bajik dan tidak bajik mulai dari kehidupan lampau. Semua tindakan-tindakan tersebut dia mempunyai bibit-bibit karmanya di dalam arus mental kita. Dia berdiam di dalam arus mental kita, baik itu bajik ataupun tidak bajik. Nah, jadi semua hal-hal tersebut dia akan berbuah apabila dia terkondisikan. Nah, jadi pada saat setiap hari kita berjalan,
Ketika berjalan, kita sering berjumpa dengan objek-objek yang baik yang kita senangi atau tidak kita senangi. Katakanlah ketika kita melihat sebuah objek yang tidak menyenangkan, misalnya kita melihat bangkai binatang yang sangat menjijikkan misalnya. Pada saat itu kesadaran tidak bajik, kesadaran tidak bajik masa lampau, dia berbuah menjadi di sini ada akusala wipaka. Jadi wipaka di sini ya mungkin saya lihat kemari dulu sebentar sebelum saya katakan kesana. Kita juga ada melihat satu yang namanya akusala wipaka cita. Apa artinya akusala? Kita sudah mengetahui bahwa akusala itu berarti tidak bermoral, tidak bajik. Kemudian wipaka, wipaka berarti hasil daripada masa lampau, hasil perbuatan kita. Setiap apa yang kita perbuat, dia akan menghasilkan hasilnya. Wipaka berhasilkan hasil. Cita, kesadaran hasil daripada kesadaran yang tidak bermoral. Nah, kesadaran hasil yang tidak bermoral tersebut kita lihat ketika kita melihat tadi bangkai binatang tadi, otomatis kesadaran hasil berupa kesadaran mata yang tidak bajik muncul pada kita melihat bangkai binatang. Jadi ini adalah caku ke mata. Jadi kesadaran mata yang tidak bermoral muncul pada kita berupa akusala wipaka cita. Number 2 is ahetuka kusala wipaka cita. Ahetuka, rootless and wholesome resultant consciousness. They arise as the result of our past kusala cita. So in the past we have already performed meritorious deeds. So during that time we also have the billions of moral karma, and they also come along to the present existence. They exist in our mind now. So because of good karma we can see, we come across pleasant sense objects. So at that time, to see those sense objects or to hear, to smell, those sense objects, these 8, the akusala, ahetuka, kusala, vipaka, cita arise at that time. Sekarang kita masuki yang nomor 2, ahetuka, kusala, vipaka, cita. Jadi di sini menjadi ahetuka. Jadi ahetuka itu berarti tidak berakar. Hetu berarti akar. Ahetu tidak berakar, ya. Ahetuka tidak berakar, kusala bajik, wipaka hasil cita. Jadi kesadaran hasil yang bajik yang tanpa akar. Jadi ini juga sama seperti yang tadi, dia akan kesadaran tersebut merupakan hasil yang muncul tanpa terelakkan, ya, akan tidak terhindarkan menghasilkan hasilnya. Jadi di sini kesadaran nanti ada 7, ada 8, namun ini nanti kita jelaskan. Jadi ketika pada masa-masa lampau juga kita ada melakukan kebajikan. Ya, ketika kebajikan tersebut berada menjadi bibit-bibit karma di dalam batin kita, dia akan berbuah. Jadi pada kehidupan ini ketika kita berjalan, kita berjumpa, melihat dengan hal-hal yang baik. Ketika misalnya wanita melihat bunga yang indah, itu dapat digambarkan sebagai kesadaran melihat yang bajik yang muncul saat ini. Namun kesadaran bajik tersebut dia tidak berakar, ya. Kesadaran hasil yang tidak berakar. Demikian juga nanti untuk kesadaran pendengaran, penciuman atau pengecapan dan kejasmani. Semua yang di sini adalah yang bersifat bajik namun tidak berakar, ya. Nanti dijelaskan lagi. Okay, number 3 is ahetuka kiriya cita. Kiriya, we can also call kariya, means functional. So they arise when they have to function, their purpose, their job, and after that they perish. So these there are 3 rootless functional consciousness. So here we mention you because of immoral karma. So these 7 consciousness arise, and because of moral karma, the 8 rootless moral resultant consciousness arise. So when we say vipaka, it means it is karma result, the result of the past karma.
And they perform their function like seeing, hearing, smelling, and after that they perish, and they don't leave any karma property. And again, these the functional chaita, they arise when they should, and then they do their function and they perish. Again, they don't, they leave behind any karma. So only akusala chaita and kusala chaita have karma properties. Sekarang kita lihat yang ketiga, ya. Ahetuka kriya cita. Ya, di sini berarti kesadaran fungsional. Ahetuka kriya, kesadaran fungsional ya, yang tidak berakar. Jadi kita lihat di sini kalau wipaka dia kan merupakan hasil kama. Kalau kriya dia bersifat fungsional. Kenapa dia bersifat fungsional? Ketika kesadaran ini muncul, ya, bertindak dengan fungsinya, kemudian dia padam. Dia hanya fungsional. Dia tidak meninggalkan bentukan-bentukan kama. Dia tidak akan menghasilkan akibat kama. Nah, kita melihat sebenarnya di sini, ya, ketika kesadaran tidak bajik, ya, kesadaran tidak bajik yang kita lakukan di masa lampau, di mana pada kehidupan ini dia akan menghasilkan wipaka citanya berupa 7 akusala wipaka cita, ya. 7 akusala wipaka cita yaitu 7 kesadaran hasil pada saat ini. Dan juga ketika kehidupan lampau kita melakukan kebajikan. Kebajikan tersebut bisa tergantung, nanti tadi ada menanyakan yang berakar, nanti dijelaskan pada lebih bawah, ya. Jadi dia bisa menghasilkan hasilnya menjadi tidak berakar dan berakar. Kapan dia tidak berakar, kata dia tidak berakar akan dijelaskan lebih detail, ya. Nah, ketika dia menghasilkan hasilnya menjadi tidak berakar, maka dia menghasilkan suatu kesadaran ahetuka kusala wipaka, ya. Ahetuka kusala wipaka cita ada 8. Jadi karena dia bersifat wipaka, sebenarnya dia juga sebenarnya sama dengan kesadaran fungsional. Ketika kita melihat baik itu dengan kesadaran yang bermoral atau tidak bermoral. Kalau kita melihat bangkai, ya, kalau kita melihat bunga, pada saat melihat kesadaran melihat tersebut, dia tidak meninggalkan bentukan-bentukan kama. Dia tidak akan menyebabkan hasil kama di kehidupan akan datang, ya, dalam arti melihat atau mendengar. Tetapi terkadang tadi dikatakan kenapa melihat saya sudah bisa muncul kesadaran yang tidak bajik, karena setelah melihat timbul pengolahan di batin kita menjadi mengolah dengan kesadaran yang tidak bajik muncul lagi, itu yang menyebabkan. Tapi dalam proses melihat, mendengar dan kalau tidak kita tidak berproses, itu tidak menyebabkan hasil, maka dia wipaka. Jadi kesadaran-kesadaran yang hanya bisa mengakibatkan akibatnya di kehidupan datang hanya 2, yaitu kesadaran yang tidak bajik ataupun kesadaran yang bajik yang akan menghasilkan bentukan-bentukan kama yang menghasilkan hasil di kehidupan akan datang. The next topic, we describe this, the akusala vipaka chaita, the immoral resultant consciousness, 7 of them. So 6 are given the negative sign, all are upekha sahagata, accompanied by neutral feeling. And only this one, we call it, this symbol here, dukkha sahagatam. So dukkha means painful, painful bodily feeling, painful bodily feeling. So they are the result of immoral karma. So they are, we might say, the chaita that are aware of the unpleasant sense objects. So what you have to know now is this is chakku, means the eye. Sota means So where is the sota? Ear, I don't give here. Sota, here. Chakku, is the eye. Vijnanam is consciousness, the same as citta. Chakku vijnanam means eye consciousness. Sota vijnanam, ear consciousness. And Gana vijnanam, nose consciousness. So very easy.
So now we read. Upekha sahagadam chakku vijnanam. Eye consciousness accompanied by the neutral feeling. No, neutral feeling we also use indifference. And then the next one, upekha sahagadam sota vijnanam. Ear consciousness accompanied by neutral feeling. And the third one, upekha sahagadam ghana vijnanam. Ghana, nose consciousness accompanied by neutral feeling. And then upekha sahagadam jiva. No, jiva vijnanam is tongue consciousness accompanied by neutral feeling. And this one is kaya, no, the upekha sahagadam. Instead of upekha, now we have dukkha sahagadam. Kaya vijnanam. Kaya means the body. Body consciousness accompanied by painful feeling. Sekarang kita mempelajari tentang akusala wipaka cita, ya, kesadaran hasil yang tidak bermoral. Jadi akusala wipaka cita tersebut dia ada 7, ya. Perbesar aja nggak apa-apa supaya kalau artinya nanti kita perbesar sini kurang jelas. Yang belakang saya rasa juga kurang jelas, ya. Oke. Jadi kita melihat bahwa akusala wipaka tersebut dia menghasilkan 7 kesadaran yang tidak bermoral. Jadi ke-7 kesadaran tidak bermoral tersebut apa saja kesadaran hasilnya? Kita melihat bahwa dari simbol-simbolnya semua rata-rata negatif, ya. Hanya satu dia menjadi tanda V terbalik, yaitu pada jasmani, yaitu duka, ya, ini menjadi duka. Jadi kalau kita melihat di sini caku adalah mata, sota telinga, gana hidung, jiwa lidah, kaya jasmani. Yang ini nanti dijelaskan berikutnya dulu, ya. Jadi berarti ini mata, kesadaran telinga, ya, kesadaran hidung, kesadaran lidah, dan kesadaran jasmani. 5 kesadaran pintu indera, ya, 5 kesadaran pintu indera. Jadi kalau kita membacanya menjadi upekha sahagatam caku winyanam citam, upekha sahagatam sota winyanam citam, demikian gana, jiwa, dan kaya. Untuk kaya kita membaca menjadi duka sahagatam kaya winyanam cita. Itu satu kesadaran mata yang ditemani oleh perasaan netral pada batin untuk caku. Demikian juga di sini menjadi satu kesadaran pendengaran yang disertai oleh perasaan netral pada batin. Well, already the lunch break. So, how long we take? 1.5 hours? We meet at 1? Ya, jam 1 ya. 1:30? 1:30 or 1? 1:30. So we have 2 hours break. Even a snap, no, a short snap. Ya, bisa istirahat sedikit, ya. At 1:30. Tadi pagi mungkin ada yang bangun pagi, kemarin udah capek, hari pertama ya udah bisa istirahat.